Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyari Yuliawan akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Andewi Soehartini MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel MAG. Untuk soal pertama, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang modernitas, bagaimana dampaknya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam. Untuk soal yang pertama, jawabannya modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebenarnya itu. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju. Tetapi harus berpedoman kepada Islam. Jadi nilai-nilai Islam harus memang harus tetap dimunculkan dalam modernisasi ini. Dalam Islam yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu total way of life kalau dalam bahasa Inggrisnya, di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme. Sekularisme ini yaitu adalah meninggalkan nilai-nilai agama gitu dan mementingkan nilai-nilai keduniawian. Selalu berkaitan dengan ateisme gitu kan, dan sekularisme itulah sumber segala imoralitas. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Nah, lantas apa dampaknya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam? Menghadapi arus globalisasi, selayaknya pendidikan Islam melakukan asimilasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat. Hal tersebut menunjukkan salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dari peradaban Barat. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dari peradaban Barat. Namun asimilasi tersebut jika tidak dibaca lebih teliti akan berdampak sikap mengekor secara membabi buta tanpa filtrasi yang selektif dari segala sesuatu yang berasal dari Barat. Sebagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam pada era globalisasi ini, di mana teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi mengalami modernisasi secara terus-menerus, sehingga masyarakat menampilkan fenomena baru, yaitu gaya hidup masyarakat yang lebih rasionalistik, pragmatis, dan berdaya saing. Akibat yang terjadi adalah masyarakat akan lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Inilah tugas pendidikan agama Islam untuk menyeimbangkan antara kedua hal tersebut. Jika pendidikan agama Islam tetap mengacu pada pendidikan yang bergaya normatif dan hanya menyentuh aspek idealitas kesucian diri saja, maka penulis meyakini pendidikan agama Islam ke depannya tidak akan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga wajar jika pendidikan agama Islam dianggap sebagai materi pelajaran tambahan yang tidak memiliki nilai penting apa-apa. Soal nomor 2, yaitu jelaskan mengapa guru PAI harus memahami filsafat pendidikan Islam. Berikan contoh-contoh penerapannya bagi guru PAI dalam pelaksanaan tugasnya. Mempelajari filsafat pendidikan Islam merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan, yang mana pendalaman ilmunya tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan dan diperlukan sesuai dengan perkembangan. Pemikiran filosofis sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan dan pengadaan pembaruan PAI, karena dengan cara seperti itu pendidik sebagai manusia akan selalu berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama. Oleh sebab itu pendidik PAI dituntut
untuk memahami teori-teori disiplin ilmu umum dan juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan realistis. Nah, filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan PAI. Nah, jika guru tidak memahami filsafat pendidikan Islam secara benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran PAI akan berjalan konstan, monoton, dan bisa dikatakan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Nah, contoh-contoh penerapan guru PAI yang mengajar berlandaskan filsafat pendidikan Islam ada, yaitu guru mengadakan inovasi pembelajaran baik dari segi metode, strategi, media pembelajaran, dan segala aspek yang bersangkutan dengan PAI. Misalnya, siswa diajak terjun ke lapangan meneliti realitas di sekitar masyarakat pluralis yang terdiri dari santri dengan abangan. Kemudian siswa diberikan tugas untuk memecahkan masalah seperti benturan budaya antara abangan dengan santri. Nah, selanjutnya guru mengadakan pembaruan materi PAI walaupun masih berlandaskan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, dimaksudkan agar lebih menarik, bernilai guna secara praktis, dan siswa atau masyarakat menjadi sadar akan pentingnya PAI. Nah, guru PAI juga senantiasa bersifat terbuka, inklusif, inovatif, memberikan solusi, dan senantiasa melakukan pengembangan diri dengan cara meningkatkan kualitas melalui pelatihan-pelatihan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian di masyarakat yang tidak hanya dalam bidang ritual ibadah keagamaan saja, dan menginspirasi serta memotivasi masyarakat atau siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum yang berlandaskan nilai Islam dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Soal nomor 3, sebutkan dasar-dasar pembuatan kurikulum. Nah, kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan kurikulum. Nah, Al-Quran dan Hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, kerangka dasar operasional yang dimaksud adalah tauhid dan perintah membaca. Nah, tauhid sebagai kerangka dasar utama kurikulum harus dimatangkan semenjak dari bayi dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid melalui azan dan iqamat. Nah, untuk perintah membaca, kerangka dasar yang kedua ini adalah perintah membaca. Nah, perintah membaca bukan hanya membaca apa yang tertulis saja, akan tetapi membaca fenomena alam semesta ini. Soal nomor 4, itu apa yang hendak dicapai oleh pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Nah, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan ihsan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, menurut Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, bagi Al-Ghazali, ilmu adalah medium atau media untuk taqarrub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Nah, jadi pendidikan Islam menurut Al-Ghazali merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang paripurna yang nantinya akan mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan bertaqarrub kepada Allah melalui ilmu yang sudah dia dapatkan lewat proses pendidikan. Nah,
pemikiran Al-Ghazali yang dapat diketahui oleh saya dengan jelas gitu, bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan ada dua. Nah, yang pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah. Nah, kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, karena itu ia bercita-cita mengajarkan manusia agar mereka sampai pada sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir dan maksud pendidikan itu. Nah, tujuan itu tampak bernuansa religius dan moral tanpa mengabaikan masalah duniawi. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi dapat kita ketahui itu bahwa Al-Ghazali sangat menekankan tujuan pendidikannya pada pembentukan agama dan akhlak seseorang, di mana fadilah atau keutamaan dan taqarrub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan untuk menjadikan seseorang menjadi insan paripurna yang nantinya akan membuatnya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Soal nomor 5, apa perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Al-Ghazali? Nah, mungkin dari pandangan pendidikan dari Al-Ghazali terlebih dahulu. Nah, beliau ini lebih spesifik dan berhati-hati dalam memilih tujuan pendidikan. Al-Ghazali ini lebih mengarah kepada realisasi religius dan moral yang penekanannya adalah keutamaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun ini terbagi dua. Yang pertama, tujuan duniawi, yakni di mana pendidikan bertujuan untuk memperoleh kemahiran, keterampilan profesional dan ditujukan untuk membina pemikiran peserta didik. Yang kedua, tujuan ukhrawi, yakni tujuan yang ditujukan untuk kaum muslim agar mempercayai Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan ilmu keagamaan sehingga menghasilkan tujuan hidup yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, ketika seseorang kehidupannya sudah sesuai dengan ajaran Islam, maka hal ini berdampak kepada orang tersebut. Nah, yakni menjadikannya berakhlakul karimah. Nah, dalam kurikulum pendidikan, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun memiliki pengklasifikasian yang berbeda dalam penjabaran ilmu pengetahuan. Pengklasifikasian ilmu dari pemikiran Al-Ghazali sangat rinci. Selain itu, beliau juga menambahkan 5 aspek pendidikan terkait dengan ilmu. Sedangkan Ibnu Khaldun hanya membagi ilmu pengetahuan itu menjadi 2, yakni akliyah dan nakliyah. Akliyah yakni ilmu yang bersifat rasional, sedangkan ilmu nakliyah adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Soal nomor 6, apa yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari? Nah, yang ditekankan oleh beliau ini pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak manusia-manusia insan yang memiliki kapasitas keahlian sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kemampuan untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan Islam diharapkan berorientasi kepada kebutuhan masa depan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Islam agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, pendidikan Islam sebagai upaya penyadaran kembali bahwa segala sesuatu akan kembali pada Sang Pencipta. Nah, isu-isu pendidikan seperti karakter building, problem solving, integrasi keilmuan dan inovasi pendidikan merupakan konsep-konsep pendidikan yang sudah ditawarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimana hal ini merupakan sebuah upaya pembaruan dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan situasi pada masa-masa berikutnya. Nah, pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembaruan yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Pola ini sesuai dengan teori pembaruan pendidikan Islam yang dikemukakan Zuhairini, yaitu berpandangan bahwa sesungguhnya Islam merupakan
sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran dan pada hakikatnya mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan bagi umat manusia. Nah, dalam hal ini Islam telah membuktikannya pada masa-masa kejayaannya. Soal nomor 7, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Nah, menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Fatahiyah Hasan Sulaiman merumuskan sifat-sifat ideal yang patut dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah, mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi dan sebaliknya. Ketiga, bersifat tawadu, yaitu rendah hati. Keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan dan aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum dan agama. Yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang dengan melalui pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang lebih sulit. Gitu. Yang ketujuh, mempelajari ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya. Kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi.